Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi sebuah ilmu, yaitu bagaimana atau apa program yang dipakai untuk mendesain grafis untuk 2 dimensi, 3 dimensi, yang simple, yang tidak ribet. Dalam hal ini saya ingin memperkenalkan untuk tahapan awal belajar pada kesempatan kali ini, yaitu adalah program Rhinoceros. Saya ingin memperkenalkan program Rhinoceros yang mudah sekali pengaplikasiannya dan mudah sekali untuk dioperasikannya untuk pemula, advance, dan senior. Yang pertama saya akan singkat saja langsung karena saya sudah menginstalnya di laptop saya ini. Itu adalah versinya dengan versi 5. Saya akan buka dengan Rhino 5-nya. Maka tampilan awal seperti ini. Nah, ketika di sini diketemukan lihat history ya. Jadi begitu awal ngebuka, Rhinoceros ini akan membaca history apa saja yang pernah dikerjakan di sini. Maka untuk memulai gambar baru ya kita checklist silang aja di sini. Nah, inilah tampilan tampilan daripada Rhinoceros ya. Saudara-saudara bisa lihat di sini ada seperti biasanya ada hal yang perlu sangat utama diperhatikan adalah menu-menu yang ada di atas ini. Nah, di sini ada menu file ya. Menu file ini berisikan new project atau open file, save, dan lain sebagainya ya. Kemudian di sini ada menu edit. Edit adalah untuk mengedit daripada gambar yang kita buat nanti. Kemudian ada view, ini adalah untuk tampilan, melihat satu bentuk mau seperti apakan ya gambar tersebut, penampilannya untuk supaya enak untuk dilihat. Kemudian selanjutnya adalah ada kurva. Nah, saya akan jelaskan di sini mengenai kurva ini. Nah, kurva ini adalah komponen daripada garis ya, kurva, karena suatu bentuk itu akan terdiri dari beberapa kurva. Maka di sini ada line, polyline, rectangular, polygon, free, circle, arc, dan lain sebagainya. Nanti saya akan jelaskan pengaplikasiannya. Kemudian selain daripada kurva itu, maka ada selanjutnya adalah surface. Nah, dalam dunia 3 dimensi kita mengenal ada yang namanya solid dan surface. Nah, surface adalah satu bidang, kalau saya aplikasikan sebagai contoh saja, dus kemasan daripada misalkan mie instan. Nah, itu kotaknya tersebut adalah dalam bentuk surface, kotak ya, kotak. Itu pemahaman standar. Nah, kemudian ada solid. Nah, kalau kita bisa melihat salah satu contoh bata merah, misalkan bata merah itu bentuknya solid, itu kotak. Nah, itu dikategorikan dalam bentuk solid ya. Kemudian ada di sini ada keterangan mesh, itu adalah kehalusan daripada bentuk gambar kita. Kemudian dimensi adalah untuk mengecek daripada ukuran-ukuran ya, mengecek menampilkan berapa akurasinya, yaitu 2 digit itu di belakang koma. Kemudian transform itu adalah untuk memodifikasi daripada gambar-gambar kita nanti. Di sini ada kita lihat copy, skala ya, mirror. Nah, itu eksekusi transformer, itu transformer terhadap gambar-gambar yang kita buat. Kemudian tools ya, ini adalah untuk berkaitan dengan menu-menu yang ada di sini, tools ya. Kemudian analisis adalah untuk mengecek secara langsung distance,
panjang, kemudian sudut, derajat, diameter dan lain sebagainya. Rendering adalah dalam dunia visual sangat penting. Render itu adalah untuk mengaplikasikan bahwa semut akhir daripada sebuah produk yang kita gambar itu akan terlihat seperti real, akan nyata ya. Dan yang ini kita abaikan saja dan help. Nah, ini pemahaman yang pertama, yaitu adalah file, edit, view. Dan cuma yang paling penting di sini adalah berkaitan dengan produk yang akan kita gambar. Itu berkaitan pasti dengan kurva, surface, dan solid. Nah, teman-teman sekalian, itu mau fokusnya kemana? Nah, apakah menggambar kontur kah? Ya, surface atau bidang kosong, atau dalam bentuk solid ya. Solid itu adalah bentuk yang padat. Nah, ini perlu dipahami. Nah, kemudian kita ke bawah lagi, kita lihat di sini ada tools. Nah, ini toolbar standar. Nah, standar ini itu menampilkan menu-menunya seperti ini. Ini ada new, open, save yang mewakili daripada file. Nah, gitu. Kemudian kita ke bawah lagi. Nah, ini ada bagian terpenting yang memudahkan kita dalam menggambar. Nah, menu toolbar inilah ya yang nanti kita akan banyak pakai, karena di sini multi aplikasi. Di sini ada line untuk membuat garis, kotak, ya, kemudian lingkaran. Nah, kemudian di sini nanti ada bagaimana kita membuat radiusnya atau segala macam, ini untuk teks apa segala macam. Nah, ini eksekusi ini. Nah, jadi tampilannya akan seperti ini. Ini pengenalan awal daripada Rhinoceros. Nah, bagian dari posisi menu toolbar di sini saya akan jelaskan juga ada 4 layar tampilan. Di sini yang pertama adalah top, maka dia adalah, kalau kita perhatikan di sini top berarti kita tampak atas daripada suatu benda ya. Jadi tampak atas dari suatu benda. Kemudian di sini front itu adalah tampak depannya dari suatu benda. Kemudian perspektif itu adalah isometrik, itu 3 dimensi. Kemudian ini tampak samping kanannya. Nah, kalau simple aja saya akan coba di sini saya membuat satu lingkaran dari tampak atas. Nah, seperti ini ya. Nah, ini tampak atas, top. Maka tampak sampingnya akan seperti ini. Nah, perspektifnya akan seperti ini. Ya. Nah, di sini. Nah, perlu saya jelaskan di sini fungsi mouse ini 3 ini ya. Di sini klik kiri, tengah, kanan berperan penting. Jadi kalau ini mouse tengah scroll, ini di perspektif bermanfaat untuk zoom. Kemudian di sini juga sama, ini juga sama ya. Nah, kalau kita klik lagi di perspektif, mouse paling kanan ditekan lama, ini adalah untuk memutar. Ya. Nah, ini ada menunya di sini juga sebetulnya. Di sini ya. Nah, ini rotasi apa segala macam, ini adalah shortcutnya. Jadi bisa coba-coba saudara-saudara sekalian bisa coba di sini ya. Nah, dengan mouse kanan ini. Atau dengan pakai ini, klik yang ini ya. Nah, ini tuh muter ya. Nah, kita klik kembali, muter. Nah, ini perhatikan di komen ini hampir persis dengan AutoCAD ya. Ini ketika ini kosong. Nah, misalkan ada satu keterangan di sini, misalkan saya ketik C ya. Nah, di sini untuk membatalkannya adalah escape. Nah, maka dia harus clear kosong ya. Nah, ini disebut kurva ya. Nah, tadi saya sudah jelaskan area yang ada di sini. Kemudian kita beralih ke area sebelah kanan yang ini. Nah, ini di sini ada keterangan layer. Nah, yang paling utama di sini adalah saya akan jelaskan saja di layer. Ya. Di sini ada default layer. Nah, default layer. Maka
gambar yang tadi saya buat karena dia berblok hitam di sini dengan checklist, maka di sini yang kita gambar itu layernya default ya. Nah, kalau saya akan gantikan ke layer 1 bisa. Nah, kita klik saja layer 1 ya. Kemudian ini kita crop. Kemudian mouse kanan ya. Sorry, ini masuk ke sini. Nah, ini dimasuk ke layer 01. Kemudian kita eh, eh, ganti layernya nih ya. Jadi misalkan saya batalkan dulu. Nah, ini kita masuk ke layer 1, maka change object layer. Nah, apa sih fungsinya default dan layer 1 ini? Itu adalah untuk memisahkan. Nah, kalau kita lihat keterangan ini berubah jadi warna merah nih karena ini merah di sininya ya. Nah, ini lampu indikator ini adalah untuk menampilkan dan menyembunyikan. Nah, jadi dia adanya di layer 1. Nah, kalau kita mau terus menggambar di layer 1, maka si checklist ini kita pindahkan saja ke sini. Maka apa yang kita gambar misalkan itu menjadi layer 1. Contoh saya akan buat kotak di sini. Nah, ya. Nah, ini jadi layer 1. Nah, saya akan kembalikan ke defaultnya. Saya akan bikin kotak juga di luarnya. Nah, ini warnanya berbeda ya. Nah, ini yang ini berarti adalah defaultnya layer kosong default. Nah, ketika saya tutup yang layer 1, maka dia menghilang dan defaultnya tetap ada. Ini seputar pertama yang sebagai pengenalan pertama yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan hadirin semua mengikuti ya, dan penjelasan tadi masuk ya. Yang saya jelaskan sekali lagi, saya menggunakan versi 5. Kenapa? Karena ini nyaman buat saya. Karena versi ke bawahnya agak konvensional, dan yang ke atasnya lagi itu sebetulnya diperkaya dengan tools atau shortcut yang akan ditampilkan. Jadi sebetulnya prinsipnya akan sama ya, tapi kelebihannya pasti ada juga. Cuma basicnya adalah di sini ya, tampilan ini. Jadi bagaimana trik kita memahami memulai menggambar di Rhinoceros ini. Nah, Rhinoceros ini adalah program yang simple dengan kapasitas programnya itu sekitar 1 GB, ringan. Jadi untuk komputer hadirin sekalian, saudara-saudara sekalian yang ringan kecil, ini bisa menggunakan aplikasi ini. Karena ini bagus, ini support ya untuk 2 dimensinya, kemudian surface-nya dan solid-nya. Ini saya akan coba tampilkan salah satu gambar ya. Satu gambar ini saya akan no saja, tidak akan di save. Misalkan as ini ya, coba. Nah, ini hadirin sekalian tuh ya bentuknya. Nah, ini 3D-nya nih, ini 3D-nya ya, dan dia akurasinya bagus ya, akurasinya bagus. Nah, sementara itu kemudian untuk keluar biasa kita exit saja, saya no saja. Nah, inilah pengenalan pertama untuk Rhinoceros ini. Jadi Rhinoceros ini aplikasi yang program untuk desain grafis yang saya kira simple, yang bisa saudara-saudara sekalian gunakan untuk kepentingan baik itu dalam dunia seni, art, desain, kemudian arsitektur, dan manufaktur. Ini saya sudah uji ini selama lebih 10 tahun ya. Jadi program Rhinoceros ini sangat bermanfaat. Jangan lupa like and subscribe-nya supaya nanti next-nya untuk pelajaran keduanya hadirin dapat mendapatkan lagi ilmunya. Jika ada pertanyaan silahkan ya komen saja di like komen.
Saya akhiri pertemuan kali ini untuk awal pembelajaran Rhinoceros versi 5. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.